semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan peradaban Cina kuno pada masa pemerintahan dinasti Han. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Amanda Pramesti dengan NIM 2201118. Yang pertama ada dinasti Han. Ada yang tahu gak sih dinasti Han itu apa? Nah, dinasti Han ini merupakan dinasti kekaisaran kedua Cina, teman-teman, yang berkuasa antara 202 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Nah, pendiri dinasti Han ini seorang pemimpin pemberontak dari kelas petani bernama Liungbang, teman-teman. Nah, meskipun pemerintahan dinodai dengan berbagai drama mematikan di istana, dinasti ini dikenal sebagai yang pertama memeluk filsafat Konfusianisme yang kemudian menjadi asas ideologi semua rezim hingga akhir kekaisaran Cina, teman-teman. Nah, selain itu, jalur perdagangan darat yang berhubungan Cina dan Eropa atau dikenal sebagai jalur sutra juga dibangun pada masa dinasti Han, teman-teman. Masa kekuasaan dinasti Han ini yang bertahan selama 4 abad lebih kerap disebut sebagai zaman keemasan sejarah Cina, teman-teman. Berbagai karya seni dan penemuannya juga masih berfungsi terhadap perkembangan dunia pada saat ini loh, teman-teman. Oke, selanjutnya ada sejarah berdirinya dinasti Han. Nah, sejarah berdirinya dinasti Han ini bermula pemberontakan yang mewarnai pemerintahan dinasti Qin pada 221 sampai 206 sebelum Masehi. Dalam waktu 4 tahun, kekuasaan dinasti kekaisaran pertama Cina ini tersebut akhirnya runtuh pada 206 sebelum Masehi karena pemberontakan. Nah, menyusul keruntuhan dinasti Han, dua pemimpin pemberontak yaitu Xiang Yu dan Liungbang ini saling bertarung untuk mengklaim tahta kekaisaran. Liungbang yang berhasil mengalahkan Xiang Yu dalam pertemuan Gaxia pada 202 sebelum Masehi ini kemudian dinobatkan sebagai kekaisaran pertama dinasti Han, teman-teman. Setelah naik tahta, ia mendapatkan gelar Kaisar Guizhou dan mendirikan ibu kota dinasti Han di Chang'an atau yang sekarang dikenal dengan Xi'an. Selain itu, Kaisar Guizhou juga mengganti para raja dari kekaisaran Cina kuno dengan anggota dari Wangsa Liu. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan adanya pemberontakan. Selanjutnya ada perkembangan dinasti Han, teman-teman. Nah, dinasti Han ini mencapai masa kejayaan atau masa keemasan ketika diperintah oleh Kaisar Wu. Nah, sang kaisar ini sangat terkenal karena kemampuannya dalam mengusir bangsa-bangsa barbar. Nah, Kaisar Wu juga melakukan ekspansi wilayah ke arah barat sampai ke Asia Tengah, ke selatan sampai Vietnam, dan ke arah timur itu hingga mencapai Korea. Nah, perkembangan pesat dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari dibentukannya koin sebagai alat pembayaran sah. Koin yang dikeluarkan oleh pemerintah pada 116 sebelum Masehi ini bahkan tetap digunakan hingga dinasti Tang. Nah, selain itu, masa pemerintahan dinasti Han ini adalah periode perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta seni, teman-teman. Nah, berbagai karya seni dan pertemuannya seperti kertas juga masih berpengaruh terhadap perkembangan dunia pada saat ini loh, teman-teman. Selanjutnya ini ada kebangkitan Konfusianisme. Nah, Konfusianisme ini mendapatkan perhatian di kalangan bangsawan Han sekitar 135 sebelum Masehi pada masa awal pemerintahan Kaisar Wu. Nah, Konfusianisme ini tetap hidup di Cina berkat upaya-upaya intelektual seperti Fu Sheng yang berhasil menyimpan beberapa literatur selama periode dinasti Qin dan seterusnya. Pasalnya, banyak teks Konfusianisme ini telah disita oleh dinasti Qin dan kemudian musnah ketika perpustakaan kaisar dibakar dalam perang saudara pada 210 sebelum Masehi. Nah, Fu Sheng ini berhasil menyelamatkan kitab dokumen dan dinasti Han berusaha keras untuk mengumpulkan dokumen Konfusianisme yang tersisa. Pada 136 sebelum Masehi ini, sebuah program di Universitas Kaisar diciptakan untuk mengajarkan 5 klasik Konfusianisme pada abad kedua
pada abad kedua Masehi, universitas tersebut memiliki 30.000 mahasiswa yang mempelajari Konfusianisme. Nah, ajaran ini tetap bertahan hingga jatuhnya dinasti Qin pada 1912 Masehi. Selanjutnya ini ada pembangunan jalur sutra, teman-teman. Nah, jalur perdagangan darat ini menghubungkan Cina dan Eropa atau dikenal sebagai jalur sutra, juga dibangun pada masa pemerintahan Kaisar Wu. Pada 138 sebelum Masehi ini, seorang pria bernama Zhang Qian dikirim oleh Kaisar Wu untuk melakukan kontak dengan orang-orang di barat. Nah, di perjalanan, si Zhang dan rombongannya ini sempat ditangkap oleh suku Xiongnu. Tetapi ia berhasil melarikan diri untuk melanjutkan misinya, teman-teman. Nah, si Zhang ini mampu mencapai Afghanistan di mana ia melihat bambu dan tekstil yang berasal dari Cina, teman-teman. Nah, 13 tahun berlalu ini, kemudian si Zhang ini kembali ke hadapan Kaisar dan menceritakan apa yang ia lihat selama perjalanannya. Setelah itu, ia memetakan rute untuk mengirim ekspedisi kembali ke barat. Nah, peta dan jalur itu menjadi semakin sering digunakan dan akhirnya berkembang menjadi jalur perdagangan internasional melalui darat yang disebut sebagai jalur sutra. Nah, selanjutnya ini ada era dinasti Qin. Sejarah dinasti Han ini sempat diselingi oleh dinasti Qin yang didirikan oleh mantan pejabat pemerintahan yang bernama Wang Mang. Wang Mang ini berhasil memanfaatkan kekacauan internal istana yang berlarut-larut untuk merebut tahta dan mencoba menstabilkan kekaisarannya. Akan tetapi itu, masa pemerintahan itu tidak bertahan lama karena timbul pemberontakan dari kalangan petani. Wang Mang ini terbunuh dalam pemberontakan tersebut dan ibu kota Chang'an dihancurkan. Selain itu, keruntuhan Kaisar Guzang ini yang bernama Liu Xiu segera mengambil kendali dan mendirikan ibu kota baru di Luoyang. Nah, dinasti baru ini yang memerintah setelah dinasti Qin ini dikenal sebagai dinasti Han Timur. Yang terakhir ini ada keruntuhan dinasti Han. Setelah kematian Kaisar Zhang pada 88 Masehi ini, dinasti Han ini selalu dipimpin oleh penerus tahta yang usianya masih sangat muda. Nah, keadaan ini yang menjadi penyebab kemunduran dinasti karena kekuasaan akan dipegang ibu kaisar. Nah, selama bertahun-tahun ini, kaisar muda akan tetap terisolasi dengan Qasim. Dalam banyak kasus, kaisar akan meminta Qasim untuk meminta keluarganya sendiri demi mendapatkan kendali atas kekaisarannya. Pada 189 Masehi ini terjadi perang di istana antara keluarga pada Pemaisuri dengan kubu kaisar muda. Nah, perseteruan yang berlangsung hingga 220 Masehi ini mampu diakhiri ketika pihak militer turun tangan dan Kaisar Han yang terakhir digulingkan. Nah, itu dia penjelasannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.